Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Budaya Sunda akan presentasi tentang aksara Sunda. Sebelumnya kami terima kasih kepada dosen pengampu, kepada Bunda A.A. Saraswati MPD dan Bapak Sofian Hendrayana SPD MPD. Di sini ada anggota kelompok, yaitu ada saya, Devi Agustina Nur Aini, dengan MPM 205060173, Fani Rahmasari Putri dengan MPM 205060176, Fitri Andini Widya Hamida dengan MPM 205060184, lalu ada Baby Arumsyah dengan MPM 205060189, lalu ada Aldea Rizky Nur Jahra dengan MPM 205060208, dan yang terakhir ada Marisa Darajati dengan MPM 205060210. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian aksara Sunda. Pengertian aksara Sunda ini adalah salah satu peninggalan budaya yang sangat berharga, terlebih bagi warga masyarakat Tatar Sunda sendiri. Kita yang hidup di zaman modern nampaknya tidak akan berpikir bagaimana bisa para leluhur menciptakan sebuah aksara khususnya untuk berkomunikasi. Lalu aksara Sunda juga, yaitu aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda. Huruf bermula dengan H, berakhir dengan Nga. Bentuk dan kaidah penulisannya sama dengan aksara Jawa. Mungkin presentasi dari saya sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada sejarah aksara Sunda. Aksara Sunda kuno memiliki tipe dasar aksara Pallawa lanjut. Aksara tersebut memiliki kemiripan dengan model aksara Tibet dan Punjab dengan beberapa ciri tipologi dari pengaruh model aksara prasasti-prasasti zaman Tarumanagara. Sebelum mencapai taraf modifikasi bentuk khasnya, hal ini nampak sebagaimana yang digunakan dalam prasasti-prasasti dan naskah-naskah Sunda kuno berbahan lontar dan bambu abad ke-14 hingga abad ke-18 Masehi. Pada itu, model aksara yang digunakan pada prasasti-prasasti dan piagam zaman Kerajaan Sunda, baik dari periode Kawala Galuh maupun periode Pakuan Pajajaran, dapat memberi gambaran mengenai model aksara Sunda kuno yang paling awal. Prasasti yang dimaksud adalah prasasti yang terdapat di Kompleks Kabuyutan Astana Gede, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, yang dibuat pada sekitar masa pemerintahan Prabu Niskalawastu Kencana 1365 sampai 1478 dan Prasasti Batu Tulis Bogor 1533 serta Piagam Kebantenan Bekasi yang dibuat setelah masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521. Selanjutnya di sini ada macam-macam aksara Sunda. Aksara Sunda terdiri dari aksara ngalagena atau aksara induk, rarangkem atau pangangge sora atau tanda diakritik, aksara vokal mandiri, dan angka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya ada aksara ngalagena atau aksara induk. Aksara ngalagena adalah lambang-lambang bunyi yang dapat dipandang sebagai fonem konsonan yang secara silabis mengandung bunyi vokal A. Jumlah aksara Sunda kuno ini ada 18 jenis aksara ngalagena yang susunannya disesuaikan dengan sistem kedudukan alat-alat ucap atau artikulasi artikulator, seperti gut tular atau kerongkongan,
palatal, langit-langit, lingual lidah, dental gigi, dan labial bibir. Namun demikian, lambang bunyi untuk aksaranya muncul dalam 3 bentuk, dan untuk aksara ba muncul dalam 2 bentuk. Kedua varian lambang aksara masing-masing tersebut dalam penggunaannya sering dipertukarkan secara bebas dengan nilai harkat bunyi yang tetap. Selanjutnya di sini menurut Idin dan kawan-kawan pada tahun 2008, lambang vokalisasi aksara Sunda terdiri dari 13 buah yang cara penulisannya dibagi ke dalam 3 kategori berikut. Yang pertama ada vokalisasi yang ditulis di atas lambang aksara aksara dasar berjumlah 5 buah, yaitu penghulu, pamepet, paneleng, panglayar, panyecek. Penghulu itu berfungsi mengubah bunyi vokal aksara A menjadi I. Lalu pamepet berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi E. Paneleng berfungsi mengubah bunyi vokal aksara A menjadi E. Panglayar berfungsi mengubah konsonan R pada akhir aksara dasar, dan panyecek berfungsi menambah konsonan eng pada akhir aksara dasar. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Baby. Baik, yang selanjutnya ada vokalisasi yang ditulis di bawah lambang aksara dasar berjumlah 3 buah, yaitu yang pertama, panyuku berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi U. Lalu ada panyakra berfungsi menambah bunyi aksara tambah ra pada aksara dasar yang didekatinya, dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Lalu yang ketiga ada panyiku, berfungsi menambah bunyi aksara tambah la pada aksara dasar yang dilekatinya, dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Lalu yang ketiga ada vokalisasi yang ditulis sejajar dengan aksara dasar berjumlah 5 buah, yaitu paneleng berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A yang didahuluinya menjadi E. Lalu ada panolong berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A yang mendahului menjadi O. Pamingkal berfungsi menambah bunyi ya pada aksara dasar yang dilekatinya, dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Lalu ada pangwisad berfungsi menambah konsonan H pada akhir aksara dasar. Lalu ada pamae berfungsi menghilangkan bunyi vokal pada aksara dasar yang mendahuluinya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldea. Baik, selanjutnya ada aksara suara atau vokal mandiri. Nah, aksara suara atau vokal mandiri ini ialah tulisan yang melambangkan bunyi fonem vokal mandiri yang bisa menempati posisi awal, tengah, maupun akhir sebuah kata. Juga masih menurut buku yang sama, itu disebutkan aksara suara ini berjumlah 7 buah. Terdiri dari A, I, U, E, O, dan E. Selanjutnya ada aksara angka. Tidak cuma huruf aksara Sunda yang lengkap, menulis aksara juga ini dapat melambangkan bilangan. Mulai dari angka puluhan, ratusan, dan seratusnya yang ditulis dari kiri ke kanan. Meski demikian, ada beberapa bentuk lambang angka yang mirip dengan lambang aksara. Untuk itu, penulisan lambang angka harus diapit dengan garis vertikal yang lebih tinggi dari lambang angka. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marisa. Selanjutnya ada manfaat mempelajari aksara Sunda. Yang pertama, untuk melestarikan budaya. Yang kedua, mengetahui lebih dalam apa itu aksara Sunda. Yang ketiga, mengetahui tata cara menulis dan menggunakan aksara Sunda. Jadi, kesimpulannya adalah aksara Sunda salah satu peninggalan budaya yang sangat berharga.
terlebih bagi warga masyarakat Tatar Sunda sendiri. Kita yang hidup di zaman modern nampaknya tidak akan kepikiran bagaimana bisa para leluhur menciptakan sebuah aksara khusus untuk berkomunikasi. Manfaat mempelajari aksara Sunda antara lain untuk melestarikan budaya, mengetahui lebih dalam apa itu aksara Sunda, mengetahui tata cara menulis, dan menggunakan aksara Sunda. Aksara Sunda terbagi menjadi dua, yaitu aksara Sunda Kuna atau Buhun dan aksara Sunda Baku. Aksara Sunda Baku adalah standarisasi dari aksara Sunda Kuna yang susunannya ditetap melalui SK Gubernur Jawa Barat nomor 343 SK 614 di titik PK nomor 99 pada 16 Juni 1999. Standarisasi ini dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1997 pada Lokal Karya Aksara Sunda di Universitas Pajajaran yang bertujuan untuk simplifikasi dan penambahan huruf-huruf agar aksara Sunda dapat digunakan untuk menulis bahasa Sunda modern yang komprehensif karena telah banyak menyerap kosakata asing dan bahasa selain Sunda. Alhamdulillah, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.